Bismillahirrahmanirrahim. Wa syara'itu sholati qabla dukhul. Syarat-syarat sholat sebelum memasuki pelaksanaan sholat. Wa syara'itu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'a. Syarat-syarat sholat sebelum masuk di dalam sholat itu ada 5 perkara. Yang pertama, taharatul a'dha'i, suci anggota-anggota tubuh kita. Taharatul a'dha', suci dari apa? Minal hadasi, dari hadas. A'dha' itu anggota. Anggota yang punya hadas itu dalam wudhu yang apa? Muka, tangan, apalagi sebagian dari kepala, terus kaki. Ya, itu anggota dalam wudhu. Anggota dalam masalah hadas kecil. Kalau hadas besar berarti keseluruhan badan kita punya hadas. Tapi ungkapannya di sini taharatul hadas, suci taharatul a'dha', sucinya anggota. A'dha' itu anggota. Anggota-anggota tubuh kita yang dimaksud kalau dalam wudhu berarti anggota tubuh yang berupa muka, tangan, sebagian kepala dan kaki. Kalau taharatul a'dha' yang dimaksud dalam hadas besar berarti keseluruhan badan suci. Syarat sebelum kita melaksanakan sholat harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Taharatul a'dha', tapi itu indal qudrah, ketika memang mampu. Kalau tidak mampu, bagaimana? Gambarannya tidak mampu, dia tidak menemukan air, tidak menemukan debu. Faqidut tahurain, sepi dari 2 alat yang digunakan untuk bersesuci. Ini gambaran dari orang tidak mampu untuk mensucikan dirinya dari hadas. Dia tidak menemukan air, kekeringan. Dia juga tidak menemukan debu untuk melaksanakan sesuci. Nah, ini sudah keluar dari konteks normal. Tidak normal artinya dia masih bisa melaksanakan sholat tanpa bersesuci. Fasolatuhu sahihatun, gitu ya. Kalau kita memang tidak menemukan air, tidak menemukan debu, tapi ini masih sangat jauh dijangkau oleh akal kalau tidak menemukan debu. Kalau tidak menemukan air masih bisa, kemungkinan besar tidak menemukan air itu masih bisa. Tapi kalau tidak menemukan debu itu sangat jauh, sedikit kemungkinan. Kita hidup di bumi kok, ya, kecuali hidup di planet. Mungkin di planet nggak ada debu, nggak ada air. Tapi bisa saja suatu saat kejadian aneh ini bisa saja terjadi, dan ulama-ulama fikih sudah memberikan solusinya. Misalkan adik-adik hidup di dunia lain begitu ya, ada di mana begitu, nggak ada di bumi pokoknya ya. Di sana nggak ada air, nggak ada debu, maka tetaplah sholat. Sholatnya nanti hukumnya tetap sah. Tapi ma'a wujubil i'adah, tetap wajib i'adah ketika nanti menemukan air atau menemukan debu. I'adah itu mengulangi. Mengulangi berarti konteksnya masih dalam waktunya. Kalau sudah keluar dari waktu dia qadha. Paham ya? Wa taharatun najasah. Yang kedua mana tadi? Wan najasi. Jadi 2. Yang kedua maksudnya itu ya. Bagian yang kedua adalah suci dari najis.
Pertama, taharatul a'dha minal hadas, dan yang kedua taharatul a'dha minal najis wan najasi, suci dari najis. Tentu yang dimaksud najis alladzi la yu'fa anhu, najis yang tidak dima'fu. Suci badan, saubun wa badanun wa makanun. Suci dari najis baik pakaian, baik badan, baik tempat. Itu ketiga-tiganya harus suci. Kalau anggota tubuh kita, terus pakaian kita tidak suci, terus tempat yang akan kita gunakan untuk melaksanakan sholat tidak suci, ya tidak bisa, sholatnya tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Jadi syarat ini adalah syarat keabsahan untuk melaksanakan sholat yang harus terpenuhi sebelum melaksanakan sholat, gitu maksudnya ya. Syarat itu harus terpenuhi agar lolos. Syarat menjadi santri Fatihatul Quran harus begini. Nah, untuk masuk jadi santri misalkan ada peraturan untuk bisa diterima di Fatihatul Quran syaratnya begini. Kalau tidak memenuhi syarat maka tidak masuk. Nah, begitu. Sama dengan sholat ini. Syarat-syaratnya harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi maka sholatnya tidak lolos, tidak bisa masuk dalam kategori sah. Kemudian yang kedua, itu tadi masih satu rangkaian ya, yang satu itu. Maksudnya suci taharatul a'dha minal hadas wan najas itu satu rangkaian, satu. Maksudnya masih syarat yang pertama. Yang kedua ini. Yang kedua wasatrul aurati. Yang kedua wasatrul aurati bi libasin tahirin. Yang kedua harus menutupi aurat dengan pakaian yang suci. Karena kita mau sholat maka penutupnya harus suci. Karena kita mau sholat auratnya harus tertutup. Sekarang pemakaian penutup aurat itu juga tambahan penjelasan dari kitab syarihnya, tidak selamanya harus, tetap dibatasi dengan indal qudrah, ketika mampu. Paham? Jadi harus menutup aurat tapi itu ketika mampu, indal qudrah. Jadi agama ini selalu ada dispensasinya, selalu ada keringanannya. Ya kalau nggak mampu adalah solusinya. Indal qudrah, harus menutup aurat ketika memang mampu. Kalau tidak mampu bagaimana? Nanti penjelasannya. Kewajiban menutup aurat itu walau kana syahsu khalian au fi zulmatin, baik dia dalam keadaan khali menyendiri, sepi sendiri harus tetap menutup aurat, atau dalam keadaan gelap tetap pakai penutup aurat. Jadi jangan mentang-mentang nggak ada orang di kamar kemudian sholat telanjang, ya enggak Neng? Mentang-mentang kondisinya petang, nggak ada lampu, nggak ada apa cahaya, kemudian sholat telanjang, ya itu udah ada. Harus tetap pakai penutup, karena kita ini menghadap Allah. Biarpun gelap, biarpun sepi, tidak ada orang, tetap dilihat Allah. Jadi kurang sopan begitu ya, meskipun kita menutupi aurat bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat apa yang ada dalam bungkus aurat itu, ya enggak? Tetap Allah tahu, Allah Maha tahu. Cuman sebagai manusia hamba yang seharusnya
beretika kepada Allah, kita pakai etika-etikanya. Kemudian kalau misalkan tidak mampu untuk menutupi aurat, dia tergolong orang yang fakir sefakir-fakirnya, sampai penutup aurat saja nggak punya. Ya, mudah-mudahan kita semua santri Fatihatul Quran tidak sampai terjadi seperti ini. Ya, amin. Sampai tidak punya penutup aurat. Bagaimana kalau begitu? Ya sholat saja, sholat saja. Tetap nanti sholatnya hukumnya sah, karena ini sudah darurat. Dia tidak mampu untuk membeli pakaian, tidak mampu menutup aurat dengan cara yang lain, tetap sholat, dan sholatnya nanti sah dan tidak perlu diulangi. Ini perbedaannya dengan tadi yang pertama. Kalau tadi yang pertama perlu diulangi. Dalam kasus apa tadi? Tidak ada air, tidak ada debu. Gitu ya. Tapi dalam pembahasan tadi yang pertama itu, meskipun tidak ada air, tidak ada debu, dia kan dalam kondisi hadas ya, tapi ketika nanti dia sholat, tetap harus menjaga hal-hal yang membatalkan sholat, meskipun dari awal dia tidak punya wudhu atau dia belum punya tayamum. Ini pas waktu sholat tetap nggak boleh ngentut, nggak boleh apa begitu sih, menjaga hal-hal yang membatalkan sholat sebagaimana biasanya. Jangan mentang-mentang dari awal sudah tidak punya wudhu kemudian sholat sambil kentut, itu kan lucu ya. Meskipun tidak ada air tetap sholat, tidak ada debu tetap sholat. Kemudian ada tambahan keterangan di situ di dalam Fathul Qaribnya, fa in ajaza an satriha shalla 'ariyan wa la yumi'u birruku'i was-sujudi bal yutimmuhuma wa la i'adata 'alaihi. Ya, kalau memang tidak mampu untuk menutupi aurat, maka dia tetap melaksanakan sholat, tapi caranya agak berbeda. Ya, caranya adalah enggak ada perbedaan. Maaf, enggak ada perbedaan. Jadi tetap melaksanakan sholat sebagaimana biasanya. Tetap melaksanakan sholat sebagaimana biasanya. Wala yumi'u birruku'i was sujud. Dia tetap tidak boleh melakukan ruku' dan sujud dengan cara isyarah. Siapa tahu ada kepikiran begini, kalau sholat terus dalam keadaan telanjang, kalau ruku kan bagaimana modelnya? Telanjang kan ruku, terus sujud, jadi agak ada apa? Kalau lagi sujud kan telanjang kayak nggak pantas atau bagaimana begitu kan? Jadi disyarahi atau diberi penjelasan lebih detail, tidak apa-apa, tetap harus sholat sebagaimana biasanya.